Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita di Secangkir Kopi channel Secangkir Kopi TV. Bersama Abah Lutfi. Gimana kabar saya? Alhamdulillah. Ini pakai kaos sekarang gitu. Ada apa ini? Di kolam ya. Alhamdulillah kita berada di kolam. Salah satu usahanya Ustadz Lutfi memelihara apa tuh? Ternak ya, bukan melihara. Ikan, ya melihara ikan lah. Ikan ya, ikan ternak lele ikan dan ikan patin. Ya, salah satu maisah kalau bahasa ininya. Ma'isyah. Salah satu untuk penghidupan keluarga dan lain-lain. Selain sebagai ustadz, beliau juga usaha ternak ikan lele dan patin. Masya Allah. Bagi ingin pesan silahkan hubungi beliau. Ya, ini ngomong-ngomong masalah apa ya, maisah atau pendapatan itu berarti urusannya nanti untuk nafkah dan lain-lain ya ternyata. Nah masalahnya apakah itu suatu kewajiban apa ini sebagai seorang laki-laki di dalam Islam itu seperti apa tuh? Kita masalah nafkah. Nafkah dulu ya. Nafkah dulu. Jadi kalau bicara nafkah itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 34. Ya. Saya carikan dulu di Qur'annya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu dijadikan Allah pemimpin bagi wanita itu dikarenakan keutamaannya dan karena nafkah yang diberikan kepada istrinya. Oh, dikatakan jadi, seperti itu dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 34. Jadi memang kemuliaan yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki itu salah satunya karena kaum laki-laki itu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Memiliki kelebihan juga kan disebutkan. Iya, sebagai kepemimpinan dan memberi nafkah. Gitu. Jadi memang di dalam Islam seorang laki-laki itu diwajibkan untuk memberi nafkah. Lalu bagaimana yang tidak mau mencari nafkah, Tat? Atau merasa keberatan dia, Tat? Wah, saya males minta-minta terus orang istri ini gitu. Baru dapat duit diminta lagi gitu. Jadi kalau ngelihat ayat ini sebenarnya justru ini kemuliaannya suami. Seorang laki-laki padahal. Iya. Kemuliaannya suami itu kalau dia memberi nafkah kepada istri. Bukan malah minta-minta ke istri ya. Ya, jangan kebalik, jangan malu-maluin. Walaupun boleh istri memberi nafkah kepada, bukan memberi nafkah ya, memberi harta bersodakoh kepada suaminya. Tapi sodakoh dia. Ya, bukan nafkah gitu. Kalau nafkah itu dari suami kepada istri. Jadi wajar lah ya. Berarti seorang suami itu harus benar-benar bekerja keras gitu. Iya dong. Untuk mencari nafkah seperti Abah Lutfi sekarang. Di kolam ya. Di kolam. Selain sebagai guru lah. Guru ngaji. Beliau mencari nafkah, peternak ikan dan subhanallah. Patin. Travel juga. Wah, jalan banyak ya, alhamdulillah. Memang karena tuntutan sebagai seorang laki-laki untuk menafkahi. Jadi kalau jadi suami itu, Mas, urusan rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Iya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya rezekinya itu siapa yang memberi, ya pasti Allah. Pemberian rezeki itu. Tapi kita sebagai hambanya Allah itu punya kewajiban untuk berusaha. Iya, berusaha. Gitu. Jadi sebuat apapun usaha kita, tetap saja yang menetapkan rezeki itu kita. Allah ya. Kita. Jadi kalau yang membagi rezeki itu ya Allah. Tetap walaupun usaha kita apa. Tapi kewajiban kita sebagai hambanya Allah harus mencari usaha, harus bekerja. Jadi jangan ngeluh pula nanti kok saya udah usaha keras tidak dapat rezeki. Oh iya, ya kita serahkan sama. Serahkan aja. Makanya
apapun hasilnya kita usaha. Usaha. Gitu, ya. Jadi makanya orang mukmin itu mesti menggabungkan antara dua, Bang. Pertama ikhtiar, Ikhtiar. kedua tawakal. Oh ya ya. Jadi ikhtiar itu harus sungguh-sungguh. Kemudian Berserah diri dengan tawakal. tawakal kepada Allah. Jadi nanti urusan rezeki siapa? Ya Allah yang ngatur. Tugas kita untuk ikhtiar. Iya. Nah, termasuk melihara ikan. Ya. Ya, ingat ya ini pemirsa Sangkir Kopi TV mau pesen ikan lele dan patin silahkan hubungi S1B. Promosi nih jadinya nih ya. Sekali ya. Tapi nanti kita habis ini kita bakar ikan. Alhamdulillah dapat makan ikan kita saudara-saudara. Jadi gini. Memang kadang-kadang ada juga suami itu yang apa ya? Ngeluh Karena memberi nafkah pada istrinya. Sebenarnya tidak seharusnya karena memang memberi nafkah itu adalah kewajiban dari suami. Nah, berapa besar nafkah yang diberikan kepada suami itu diberikan oleh suami kepada istrinya? Tentu memang berbeda-beda. Para ulama kita itu mengatakan bahwa kewajiban nafkah itu yang wajib betul adalah yang bisa untuk menyambung kehidupan rumah tangganya. Makan. Ya tentu yang kebutuhan pokok, makan, sandang, papan. Ya, pangan, sandang, papan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita nih, Mas, para laki-laki nih. Dan berilah istrimu makan kalau kamu makan. Ya. Berilah dia pakaian kalau kamu berpakaian. Berilah dia tempat tinggal kalau kamu punya tempat tinggal. Artinya ini kebutuhan dasar banget gitu. Ya. Nah, adapun makanannya seperti apa, pakaiannya seperti apa, maksudnya sebesar apa gitu. Itu sangat tergantung kemampuan kita atau rizki yang diberikan oleh Allah kepada kemampuan kita. Ya, iya dong. Tidak perlu dipaksakan harus mewah. Oh enggak perlu ya Tat. Enggak perlu. Nah itu kan. Tapi gini juga. Jadi kalau dari kita memandangnya dari sisi istri nih. Kalau kita menjadi seorang istri itu kalau persoalan nafkah itu dia menerima dengan lapang hati apa yang diberikan oleh suaminya. Oh, ya. Jadi kalau suaminya misalnya memberikan yang banyak ya disyukuri, kalau memang mampunya sedikit ya tetap disyukuri. Itu dari sisi istri. Sehingga nanti nggak timpang. Jangan banyak nuntut ya, Sar. Ya, jangan terlalu nuntut. Nanti kalau udah nuntut kasihan suami juga kan rizki ini kan masing-masing kita kan diberikan Allah kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Bukan tidak usaha ya Tat. Usaha. Tetap usaha, cuman namanya beda-beda itu tadi ya Tat. Rezeki kita dapat. Makanya seorang istri harus tahu pengertian lah gitu. Terus yang kedua, sekarang kalau dari sisi suami. Kalau dari sisi suami, kalau Allah mentakdirkan kita ini rizkinya banyak, lapang. Iya. Nih, kalau kita yang ditakdirkan rizkinya lapang nih. Ya jangan pelit sama istri. Jangan disembunyi. Jangan pelit. Bukan disembunyikan, jangan pelit. Nggak boleh pelit terhadap istri. Makanya ada seorang sahabiah itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku itu pelit. Sehingga untuk nafkah keluarga aja nggak cukup. Padahal dia punya banyak harta. Jadi beda ya antara nggak punya sama punya. Nih kalau punya tapi dikasihnya cuma dikit ya itu namanya pelit. Nah pertanyaannya gini, sahabat tadi, ya Rasulullah, apakah boleh saya ambil harta suami untuk mencukupi kehidupan saya dan keluarga anak-anak itu? Ya. Kata Nabi, ya ambil aja. Dibolehkan. Boleh diambil tapi untuk kebutuhan bukan untuk yang foya-foya. Oh ya alhamdulillah. Nah jadi memang ini Mas, sebuah kehormatan tersendiri ketika seorang suami itu mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Nah ini supaya menjadi mindset kita. Jadi kalau kerja itu jangan setengah-setengah, harus fighting. Sungguh-sungguh gitu. Ya, jadi kalau mencari rezeki itu harus sungguh-sungguh. Makanya Nabi SAW
pernah bersabda gini, menceritakan tentang Nabi Daud. Sungguh Nabi Daud itu makan dari hasil karya tangannya sendiri. Di orang beriman itu mesti kerjanya semangat. Nggak boleh apa namanya? Males-males. Males-males. Nggak boleh. Harus semangat. Adapun rizki nanti tetap aja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi usahakan. Usahanya harus kuat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh kita, bahwa memang dalam rumah tangga itu nafkah itu adalah kewajiban suami. Walaupun tidak boleh dikatakan gini, harta suami adalah harta istri. Enggak, tetap harta suami, harta istri. Karena nanti ketika nanti kita berbicara waris, harta suami itu berbeda dengan hartanya istri gitu. Jangan dibalik ya tanya, istri yang kerja, suaminya tidur. Nah, kalau istri yang kerja itu hartanya istri. Gak boleh diminta ya. Gak boleh bukan boleh diminta. Gak boleh diambil paksa. Gak boleh diambil paksa. Harus meminta keridoannya. Kalau istrinya ridho, berarti nanti bukan istri menafkahi suami, tapi istri bersodakoh kepada keluarganya. Jadi sang istri nanti mendapat pahala. Berbeda ya tadi memang. Mendapat pahala sodakoh. Sodakoh, kalau suami memang kewajiban. Wajiban. Ya. Mungkin itu aja Tad ya. Oke, makasih. Itu Bung Dester sudah siap-siap motong ikan. Kita mau bangga. Kita akan makan ikan hasil kolam. Jadi kesimpulannya gitu ya pemirsa. Seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Tapi kalau seorang istri dapat uang atau harta, itu punya istri dan atau apapun yang diberikannya bagian itu dari sebagian sedekah dari istri. Itu kewajiban. Dan itu seorang suami memberi nafkah juga itu adalah kehormatan ya. Kehormatan dia sebagai seorang laki-laki. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf ya Tad ya. Kita namanya manusia tempatnya salah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan ikan.